Gila. Ya, 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 tapi ya sama kayak di ini juga loh, Hmm. September yang Anies PPKM, itu juga ada Ya. pattern double top sebenarnya. Ada double top kecil, ada double top kecil. Jadi rata-rata eh aku sih kalau udah kena indeks yang double top kecil-kecil gitu, entah kenapa biasanya aku Kurang keluar. keluar. Nah ya, coba. Nah, itu kan 2000. yang Anies PPKM kan ada double top kecil tuh dari 19 Agustus sampai 7 September 27. tuh. Iya, iya benar. Itu ada double top sebenarnya. Nah, di situ Iya. aku udahlah full cash. Itu 2 hari langsung turunnya dalam banget. Iya, iya. Jebret Nah, itu langsung. eh, terus yang di apa namanya 11 Januari ya sampai itu Ya. kan 22 Januari 21 itu juga udah kelihatan patternnya double top tuh. Iya, itu yang Pak Jokowi vaksin. Ya, itu tanggal berapa? 14 rasanya. Tapi udah kelihatan kok. Misalkan kalau aku sih karena suka backtest ya teman-teman, kalau misalkan suka backtest ngeliatin ngejalanan market ya teman-teman eh, bisa lihat sih kurang lebih Bisa aware. kira-kira kapan yang bahaya, sama kayak kemarin di bulan Mei yang apa namanya Nah, sebelum ini inflasi ini US. nih Lebaran Ya, ya, lebaran inflasi US. itu double top juga sebenarnya. Iya, double top juga. Langsung tanggal 9 Mei-nya drop berapa persen tuh? 4,4 tuh. Iya, begitu buka habis lebaran langsung jebret ke bawah. Langsung 4,4%. Dan Gue kalau inget nih, misalkan teman-teman gue inget bisa waktu keluar di sana, koin sebenarnya enak udah banget. kosong. Heeh. Lagi di Singapura itu. Iya, lagi jalan ya, gue Lagi inget liburan. itu. Iya, lagi liburan udah. Gue dia udah bilang gue udah kosong. Iya, lagi liburan ke Singapura. Males lihat market pasti turun. Kadang-kadang udah ada feeling sih sebenarnya. Udah feeling ya. Udah ada feeling, kayaknya mau turun ya udahlah. Gue juga Dibanding di di market, mending libur. mm-mm. Gue kemarin di Mei juga karena ya pas itu gue juga mau pulang pulang Bengkalis kan. Jadi akhirnya Nah, kosongi nggak kosong banget sampai cuman sisa saham Temas sama hmm. SMDR. Malah Lagi rally-rally ya. ketika Turun. enggak ketika yang lain lagi ARB dia malah ARA Rally SMDR. sendiri. Itu benar-benar hoki sih. Nah, Itu hoki banget. Iya. itu contoh simpel juga tuh kalau misalkan kayak bulan Mei gitu, emang banyaknya agak bau sih marketnya. Ya, ya, Jadi udah rata-rata kelihatan tuh begitu bau misalkan, ya. jadi misalkan teman-teman udah tahu nih kapan kurang lebih yang bulannya udah agak mendung, jangan terlalu agresif, lebih Ya, banyak hati-hati. Misalkan kayak bulan sekarang lebih banyak pelanginya ya, lebih banyak tradingnya lebih kayak gitu-gitu. trading Jadi ya. Ya, teman-teman sektoral nggak harus selalu dari sektor sendiri juga, tapi dari seasonality-nya tiap bulan juga teman-teman bisa bisa lihat sih sebenarnya. Oh, seasonnya nih Desember Januari, oke. Bulan mana yang secara statistik jelek banget jelek gitu. Itu ya. sebenarnya kan teman-teman juga bisa lihat datanya sih. Kurang lebih Di misalkan Stockbit biasa lima ada. tahun ya 5 tahun atau 10 tahun di Stockbit teman-teman lihat, oh iya teman-teman bisa kurang lebih jadiin apa ya istilahnya barometer lah, Barometer ya. petunjuk gitu ya, clue buat teman-teman juga lihat nih. Jadi ya statistik tuh menurut aku penting sih Ya, buat ya, teman-teman betul, perhatiin. betul. Karena ya sama kayak ini loh teman-teman. Misalkan bulan Maret misalkan musim panennya buah buah mangga misalkan. Bulan Mei buah apa misalkan buah apa yang musimannya? Rambutan misalkan. Rembutan ya. Selain di musim itu teman-teman cari itu mungkin bisa tapi susah banget gitu. Susah banget ya. Susah banget, Susah bukan banget berarti nggak ya. ada, tapi susah banget. Sama kayak trading, misalkan, ya di bulan itu, ya bisa cari profit, tapi jauh lebih sulit dibandingin Ya, yang kayak sekarang gitu. Menurut aku sih gitu. lebih Itu juga selektif. penting sih buat ya teman-teman bisa bisa perhatiin juga sih secara seasonality dan sektoral. Tema dari makro, lalu tadi top down analisis seperti apa itu penting Iya, juga iya, sih. betul. Nah, ini mumpung sebenarnya dari bulan sekarang tuh teman-teman udah boleh Hmm. coba bikin lah, coba bikin riset terus kalau emang lagi ada webinar gratis apa segala macam ikutin aja. Kan sekarang gampang kan Zoom
Zoom meeting aja udah Iya, di bisa. mana-mana. Ya, di Iya, dulu mana-mana. susah banget. Bener, dulu Dulu susah susah banget. banget. Dulu kita mesti, even kalau yang mau apa, udah bayar mesti datang, mesti yang Iya, offline gitu. Kan jarang. Kayaknya dulu nggak pernah. Paling ada pun di YouTube ya kok ya. Tapi itu di saat itu masih iya. jarang, jarang banget lah kita. Jarang. Jarang Jarang dulu mau banget ya. belajar apa-apa di YouTube gitu susah. Nggak Angkatan, ada. nggak tahu ya, maksudnya aku ngerasain angkatan aku mau belajar dari YouTube tuh susah. Nggak kayak angkatan sekarang mau belajar apa-apa di Oh, YouTube udah banyak gila yang kok bikin sekarang ini itu. YouTube, TikTok, IG segala macem. Itu banyak banget. Banyak Kalau dulu banget. kita tuh susah banget. Susah. Iya Susah benar. cari cari mau belajar tuh bener-bener antara apa ya, Buku. antara baca buku atau belajar misalkan nama siapa gitu. Itu Mm-mm, mm-mm. eh, caranya ya mungkin seperti itu atau seminar salah satu caranya kayak gitu gitu. Kalau sekarang Iya, iya. wah gampang banget sih mau belajar Banyak sama banget. siapa. Tinggal tinggal rajin aja sih teman-teman. Iya, iya. Tinggal rajin bener-bener. Tinggal rajin. Oke, kok ini kita sambil buka beberapa pertanyaan ya dari teman-teman, Mm-mm. lumayan sih sebenarnya. Eh, kita jawab apa? Oh, ini ada yang nanya cukup jauh. Apakah BBRI bisa ke 9.000? Wah, Wow. bisa, bisa. Ya, Jawabannya sih bisa ya, kok cuman nggak tahu kapan. 9.000 tuh almost double loh dari harga Almost sekarang. dari sekarang, ya. Iya, almost double. Ya menurut aku sih so far ya, so far aku sih suka ya kalau in the long term buat BRI bagus banget. Cuman pertanyaan kalau 9.000 mungkin bisa, tapi pertanyaannya kapan? Mungkin nggak dalam satu Ya, dua tahun gitu aja. ya, ya, betul. Mungkin kalau teman-teman niatnya adalah 5 tahun ke depan, ya Mungkin itu bisa. menurut aku possible gitu ya. Karena kalau misalkan Possible. kita lihat kayak BCA aja gitu ya, CAGR mungkin 15% lah setahun gitu. Jadi kalau misalkan ini BRI ya mungkin ya anggaplah sama lah 5 tahun lah kurang lebih gitu. Sekitar Jadi itu sih. nggak bisa terlalu berharap oh tahun depan BRI 9.000 ya nggak bisa Yes, juga lah gitu. nggak bisa. Jadi tetap agak realistis juga lah kita gitu. Betul, betul. Setuju. Ya, bisanya sih bisa, cuman nggak tahu, lebih ke nggak tahu kapan sih. Ya, Oke, eh, nah mungkin, oh ini mungkin sedikit transaksi nego di Goto apakah tukeran kok? Nggak tahu. Tukeran eh, 50-50 ya? aku belum cek sih sebenarnya transaksi Goto hari ini. Tapi intinya kalau misalkan nego biasanya kan udah ada agreement. Deal, Apalagi ya. transaksinya ya udah ada agreement lah. Apalagi nilai transaksinya segede itu. Kalau dibilang Betul. tuker-tukeran mungkin enggak, tapi pasti ada entah yang tadi Handi bilang juga sih entah ada misalkan dari mesoknya, entah corporate Besoknya actionnya, ya. misalkan dealingnya seperti apa kita nggak tahu. Yang tahu ya yang melakukannya pasti gitu. Tapi kita lihat bahwa dengan ada transaksi segede itu juga nggak mungkin orang iseng gitu ya. Iya, iya, nggak Nah, mungkin. tinggal pertanyaannya eh, duit sebanyak itu tujuannya apa gitu. Nah, kalau misalkan kita berandai-andai ada orang berani beli sebanyak itu juga nggak mungkin dia pengen rugi, Ya, pasti pengen untung masalahnya kan gitu. Nah, tinggal pertanyaannya kalau kita lihat kayak kayak Bumi waktu itu ya, fear-nya lagi maksimum nih tiap hari apa offernya 80 juta, 80 juta, 80 ya, juta, 80 juta. Tapi pada akhirnya semua apa saham yang ditakutin semua orang nyangkut di 50, pada akhirnya naik juga ke 300 kan. naik juga ya. Ya, Nah, betul. sekarang mungkin memang belum kelihatan misalkan kayak si Goto ada apa, tapi menurut aku karena kita istilahnya outsider, bukan insider dari company tersebut, ada baiknya kita pantau dengan chartnya aja pergerakan harganya seperti apa. Kalau misalkan harganya udah nggak turun, offernya ternyata kebongkar semua 250 juta, ada yang ambil, maka pasti ada something atau story baru atau ada something new nih dengan company-nya. Kenapa? Iya. Karena sekali lagi orang beli 3T itu nggak iseng, Muka pasti iseng. ada something. Nggak mungkin Logikanya kalau iseng, segede itu nggak mungkin iseng. Ya, nggak benar. mungkin iseng gitu, nggak mungkin coba-coba nilai Iya, segede gitu tuh nggak mungkin coba-coba karena setuju. pasti ada something lagi nih yang akan terjadi entah entah ada perubahan yang signifikan, entah misalkan kayak Amazon dia punya sumber income lain yang bisa
membantu Goto supaya bisa nggak minus kayak sekarang. Ya kita Betul. nggak tahu lah kalau posisi sekarang. Tapi menurut aku tetap akan menarik kalau misalkan nanti udah habis selling pressure-nya. Tinggal Ya, pertanyaannya kapan? Nggak tahu. Tinggal nggak tunggu tahu. aja Lihat aja. waktunya. Kalau ada udah selling pressure udah habis, offer udah nggak ada, ya buat trading masih bisa lah kita kita ikutan. Kayak waktu itu kan juga sama. Dari bulan Mei Goto kan turun terus tuh dari 400 Ya, sampai tadi 181 tuh. 180 ya, betul. 181 tiap hari sama ARB ARB Iya. ARB ARB. Tapi habis ARB naik 100% langsung. Itu waktu itu 180 gue langsung beli naik di ke situ 400 lagi. 100% sih. 100% Waktu loh itu itu. buat beggar sih. Satu bulan 100%. Nah, kayak gitu-gitu kita Iya. juga sebenarnya bisa manfaatin karena itu V-shape sih. Kita bisa manfaatin kalau yang turunnya dalam banget biasanya ketika rebound agak lumayan. Misalkan kayak contoh ya. Betul. Ini contoh ya teman-teman, disclaimer ya, buat contoh aja. Misalkan contoh kayak hari ini WIRG ya. Teman-teman Ya. perhatiin, misalkan kayak dia punya high. High-nya dia ya 1.600. Hmm. Harga dia hari ini tadi pagi 160, 162 open. Itu kan turunnya udah 90% tuh teman-teman. Iya. Turunnya udah 90%. Hari ini reboundnya lumayan kencang, hampir Lumayan. 30% kayak 30%. Ya Bahkan teman-teman kalau hampir misalkan arah ya. hampir arah, arah Iya. 218 tadi highest 212 dia. Iya. Nah, itu teman-teman bisa manfaatin trading momentum kayak gitu menurut aku nggak masalah sih. Tapi kalau in the long term teman-teman mau invest, maka teman-teman harus pegang fundamentalnya sih. Uang yang Karena fundamental kalau ya. enggak, karena kalau Nggak bisa. enggak tidurnya nggak Iya. nyenyak sih kalau tidurnya nggak nyenyak mau ngeholdnya juga goyang. Maka penting Karena kita sih nggak kalau nggak ada pegangan, betul, nggak ada alasan yang kuat kenapa gue beli saham ini gitu. Karena ya betul. long term lu pegang teknikal nggak bisa. Teknikal itu dinamis sih. Sebenarnya bisa sih, cuman problemnya Nah, scale-nya pasti udah harganya udah di ya atas ya, karena nunggu nggak, construction trend-nya udah jadi gitu, nggak ya bisa di ya harga betul segitu. betul betul. Mm-mm. Oke, nih kok Koyudi gimana, bagaimana untuk spill sampai entry untuk day trade? Mungkin ini nggak lebih, maksudnya mungkin Hmm. step dari awal sampai akhirnya entry, spill entry Buat untuk day misalkan, trade gitu. misalkan ya, misalkan contoh kayak kayak yang aku share Wirge misalkan, ini udah Ya, karena udah lewat lah nggak apa-apa ya karena udah uh, lewat. Aku ada share kemarin di grupnya aku Wirge entry 162 target berapa ya? Aku lupa lagi. 175, 188, 212 rasanya. Nah, pertanyaannya, kenapa memutuskan entry di kurang lebih harga 162? Karena aku ngelihat satu, tadi penurunan dia udah 90% nih. Gitu ya. Kedua, aku ngelihat ini ada transaksi yang cukup gede yang terjadi. ya, Nah, itu KI buang lumayan banyak barang. ya, Ya, entahlah siapa bayarnya, aku nggak terlalu ini. Tapi pertanyaannya adalah, kalau ada transaksi gede gini, pasti ada something lagi juga. Karena itu berhari-hari juga nutup overnya tebel tuh. ya, Sehari-hari sebelumnya ya, waktu dia turun, overnya nutup terus tuh. Overnya tebel, 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 kebuka. Nah, waktu kebuka kita bisa liatin. Memang nggak langsung naik pada saat kebuka, tapi kita bisa liatin. Kayaknya udah mulai berhenti nih penurunannya. Nah, tadi yang aku bilang, kalau dia turunnya tajam, kemungkinan besar dia bisa nge-spike juga tuh naiknya V-shape. Tapi nggak selalu memang. Nah, target aku memang ya karena buat trading, bukan buat long investment, targetnya tadi 212 doang. Udah sampai 212 tadi aku udah mention juga, boleh ya, take udah profit. buang. Karena itu udah 30% lah kurang lebih dapat. Ya, ya, Dan itu sehari 2 hari dalam 30% sehari. cari kemana gitu. Ya udahlah, take profit aja. Dan karena gini loh, ini sama sih strong downtrend gitu, dan kita nggak bisa ngarep banyak kalau misalkan sahamnya strong downtrend gini, masih dead cat bounce lah istilahnya, pantulan-pantulan gini. Jadi Ya, kalau aku consider selalu sell. Beda sama sahamnya kalau udah strong, bukan strong lah, tapi udah construction-nya udah mulai uptrend, considernya hold sampai dia hold patah. ya, Tapi kalau masih yang begini, selalu manfaatnya dead cat sell. bounce, naik 1 hari 2 hari buang, 1 hari Buang. 2 hari buang. Nah, kalau dulu problemnya adalah nggak berani waktu pertama kali belok, nunggu confirm dulu, naik Ya, sekendel, naik, besoknya naik lagi, hari ketiga kita beli, pas habis beli turun. turun 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 turun. Kenapa? Ya, Karena telat, telat masuknya ya. terlalu atas. Ya, Karena apa? betul. Karena
trennya masih turun, kita belinya di paling pucuk ya, selalu nyangkut. Jadi teman-teman harus bisa lihat peluangnya. Kalau sahamnya turun, teman-teman nggak bisa terlalu jauh belinya dari low-nya, nggak bisa terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, resikonya gede.